Bismillah, selamat berjumpa kembali di Sakarupa PowerPoint. Kali ini saya membuat video tutorial tentang dasar-dasar dalam membuat slide presentasi. Dalam video sebelumnya saya pernah memposting tentang dasar PowerPoint. Bisa dibilang video kali ini berada satu level di atasnya. Jika ingin menontonnya, teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi nanti ya. Teman-teman bisa lihat, saya telah menyediakan sampel sebagai bahan praktek kita dalam video kali ini. Kita lihat di slide pertama ini. Dalam satu slide ini, teman-teman bisa belajar banyak hal di sini, mulai dari gambar ini. Teman-teman akan menemukan cara menyisipkan gambar, memotong dan menyesuaikan foto dengan area potong. Kemudian di sini, teman-teman akan belajar menyisipkan text box, mengubah ukuran dan jenis font serta pewarnaan teks. Kemudian di bawah sini, teman-teman akan belajar menyisipkan, cropping atau memotong gambar berdasarkan rasio, cropping berdasarkan bentuk atau shape, dan memberikan efek ke gambar, dan terakhir grouping objek. Jadi intinya dalam satu slide ini teman-teman akan belajar banyak hal. Kemudian di slide kedua ini, tingkat kesulitannya lebih tinggi sedikit dibandingkan slide pertama. Mulai dari sini teman-teman akan belajar menyisipkan gambar seperti slide pertama, kemudian menyisipkan dan format shape seperti warna dan transparansi. Teman-teman juga akan belajar memotong dan mengurutkan objek. Di bagian ini, teman-teman akan belajar cara menduplikat konten dengan mudah menggunakan shortcut dan teknik lainnya. Di sini kita akan menyisipkan shape dan mengisi dengan tulisan. Dan di bagian ini teman-teman akan belajar cara menambahkan placeholder gambar di slide master. Perhatikan tombol-tombol shortcut atau hotkeys yang saya gunakan saat praktek nantinya. Hal itu tentunya akan lebih memudahkan teman-teman dalam bekerja. Di bagian akhir, kita akan menambahkan transisi dan menayangkan slide-nya. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video lainnya dari Sakarupa PowerPoint. Oke guys, mari kita mulai. Pertama, kita tambahkan dulu slide di sini. Slide kosong ya. Saat pertama kali membuka PowerPoint, teman-teman akan melihat layout yang seperti ini. Jadi ini teman-teman bisa hapus saja seperti ini, atau di layout pilih blank. Baik, pertama kita akan menyisipkan gambar di menu insert, picture, lalu di device. Lalu kita pilih gambar di komputer kita. Sebentar, saya tampilkan dulu guides-nya. Lalu masuk di picture format, lalu pilih crop. Lalu kita geser area crop ke area yang kita inginkan. Jika ingin menyesuaikan posisi gambar dengan area crop, klik kembali crop tool. Dengan begini kita bisa menggesernya. Seperti itu ya. Jika dirasa area cropnya masih perlu diperbaiki, teman-teman bisa kembali menggunakan crop tool, kemudian menggeser area cropnya. Kemudian kita akan menyisipkan text box. Di menu insert, lalu ada text box. Lalu kita akan menentukan font yang akan digunakan di sini. Kita bisa mengklik langsung atau mengklik drop down yang ada di situ. Kemudian warna teksnya. Kita akan menyisipkan headingnya. Kita ubah fontnya. Lalu kita perbesar fontnya. Teman-teman bisa memilih langsung di sini. Bisa juga dengan menekan icon yang ini. Kita insert text box lagi. Jadi ini teman-teman bisa perkecil kalau kepanjangan seperti itu ya. Oke, kita akan pilih font yang akan digunakan. Sini saya gunakan Lato Like. Jika ingin menambah spasi teks, bisa di sini. Ini warnanya ya. Yang ini kita copy aja ya, Ctrl C.
Ctrl V. Baik, sekarang kita akan menyisipkan gambar. Di sini kita akan menggunakan crop tool, crop aspect ratio, dan crop to shape. Mari kita mulai. Insert gambar terlebih dahulu. Di insert picture. Di sini kita pilih gambarnya. Di bagian crop tool ini, klik pada tanda panah bawah, lalu pilih aspect ratio. Di sini kita pilih 1:1 agar membentuk sebuah persegi. Lalu kita kecilin gambarnya, tarik titik yang di sudut ya. Lalu kita ke crop tool kembali, lalu pilih crop to shape. Di sini saya menggunakan rounded corner. Seperti itu ya. Kemudian kita duplikat dengan menggunakan Ctrl D. Setelah duplikat satu kali, sesuaikan posisinya. Kemudian Ctrl D kembali, sehingga posisinya akan sejajar. Kita kecilin dikit ya. Kemudian kita akan mengganti gambarnya. Klik kanan, Change Picture from a File. Lalu kita pilih gambar di sini. Ini juga kita ganti. Klik kanan, Change Picture. Baik, lalu kita akan menerapkan efek shadow pada gambarnya. Di Picture Format. Di sini kalian bisa menggunakan efek-efek ini ya. Di sini saya akan menggunakan shadow yang ini, bottom right. Ini teksnya kita akan group ya, sehingga menjadi satu kesatuan. Blok semua teksnya. Teman-teman bisa melakukan grouping dengan klik kanan, pilih group, lalu group. Apabila telah tergrup, maka kita akan dengan mudah menggerakkan objeknya sekaligus ya. Teman-teman juga bisa grup dengan menekan Ctrl G pada keyboard. Apabila ingin memilih dua objek, teman-teman klik objek pertama, kemudian sambil menekan Shift di keyboard, klik objek kedua, sehingga jadi seperti ini. Ini kita grup lagi, Ctrl G. Apabila ingin ungroup, klik kanan, group, lalu ungroup. Teman-teman juga bisa menggunakan hotkeys dengan Ctrl Shift G untuk ungroup. Ini kita bisa ungroup lagi. Seperti itu ya. Kemudian kita akan membuat slide kedua. Kita tambahkan slide di sini. Oke, kita ganti layoutnya jadi blank dahulu. Pertama kita akan membuat 3 gambar ini. Baik, kita sisipkan gambar dahulu seperti tadi di slide pertama. Ini akan kita crop. Aspek rasio 16:9. Ini akan membentuk gambar menjadi persegi panjang. Lalu crop kembali menggunakan crop to shape. Ini teman-teman bisa atur ya, kelengkungan sudutnya. Jadi yang berlebih nanti itu akan kita potong. Jadi teman-teman akan belajar lagi memotong di situ. Kemudian kita akan duplikat menggunakan tombol Ctrl dan Shift. Jadi sambil menekan Ctrl dan Shift, teman-teman tarik gambarnya ke kanan. Oke, kita atur dulu posisinya. Oke, sepertinya rasionya salah ya. Ini tidak terlalu lebar. Jadi kita bisa sesuaikan cropnya. Oke, ini kita hapus, lalu kita kembali duplikat seperti tadi. Ini kita sesuaikan lagi.
Ini kita mau lebih panjang ke kanan. Lalu kita perbesar gambarnya sehingga menutupi area potong. Sedikit lagi ya. Oke, kita atur dulu posisinya. Kita ganti gambarnya. Klik kanan, change picture. Ini juga kita ganti. Sekarang mari kita potong gambar yang berlebih ini. Sebenarnya biar tidak dipotong, tetap tidak akan terlihat pada saat slide ditayangkan. Namun saat ini kita lagi belajar ya. Oke, di sini saya menggunakan shape persegi untuk memotongnya. Cara memotongnya, pilih dahulu gambar, dalam hal ini yang akan dipotong. Setelah itu, sambil menekan Shift, tekan objek yang digunakan sebagai pemotong. Lalu di Shape Format, Merge Shape, lalu pilih Subtract. Seperti itu ya. Lalu kita lakukan hal yang sama di sini. Klik dahulu yang akan dipotong, lalu pemotongnya, lalu Merge Shape, Subtract. Kita akan membuat ini ya, persegi yang transparan ini dengan bentuk yang sama seperti gambarnya. Caranya kita duplikat dahulu gambar ini, Ctrl D. Kemudian kita buat persegi yang menutupi gambarnya. Kita bisa send to back sehingga objeknya berada di belakang gambar. Lalu kita klik dahulu shape-nya, lalu kemudian gambarnya. Lalu kita intersect. Ya, seperti itu kita dapatkan save dengan pola yang sama dengan gambarnya. Kita pilih no outline. Ini berada di belakang gambar ya. Kita bisa klik kanan save-nya, lalu bring to front sehingga dia akan berada di depan gambar. Bisa juga dengan send to back gambarnya ya. Oke, kita akan format save-nya, format save. Lalu kita atur transparansinya di sini. Gitu. Lalu kita tambahkan tulisan. Ini kita copy aja ya, karena teman-teman sudah pasti bisa bikin tulisan ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita insert text box di sini. Ini akan kita duplikat, bisa menggunakan Ctrl C lalu Ctrl V. Bisa juga dengan sambil menekan tombol Ctrl seperti itu. Apabila kita tekan Ctrl tambah Shift, maka dia akan berpindah dengan posisi yang sejajar. Untuk kasus ini yang cocok kita pakai yaitu menggunakan Ctrl Shift karena kita ingin teksnya sejajar ya. Sekarang kita akan buat placeholder untuk gambarnya. Yang seperti ini ya. Kita bisa ke menu View, lalu Slide Master. Kita akan buat seperti ini. Ini kita hapus ya. Kita buat di sini. Ctrl A lalu delete. Insert placeholder di sini, lalu pilih Picture. Sambil menekan tombol Shift saat ini ya, saat membuat placeholdernya, sehingga panjang dan tingginya akan sama. Edit Save, lalu Change Save. Kita pilih yang ini, yang seperti tadi. Placeholdernya sudah jadi ya, menggunakan sudut yang melengkung. Teman-teman bisa pilih layout di sini. Ini layout yang kita buat barusan. Kita pilih. Untuk menambahkan gambar, tinggal klik ikon gambarnya. Lalu ini kita bisa sesuaikan posisinya.
Ini node-nya bisa kita atur, bisa menjadi lingkaran, cuman kita tidak pakai lingkaran ya di sini. Lalu kita akan buat ini, kita insert shape persegi panjang. Kita berikan warna gelap, lalu no outline. No outline itu tanpa garis ya. Klik 2 kali untuk menambahkan teks di ininya, di save-nya. Jadi tidak perlu lagi insert text box ya. Oke, kita ubah warnanya ini. Baik, kita akan menayangkan slide-nya ya. Sebelum itu kita akan tambahkan transisi. Kita hapus dahulu yang kita buat ini tadi. Kemudian di transition, di sini ada banyak jenis transisi ya. Transisi ini merupakan animasi perpindahan slide. Di sini ada more. Jika Office teman-teman 365, maka kalian akan mendapatkan ini. Saya telah membuat video khusus untuk penggunaan transisi morph ini. Silahkan lihat linknya di deskripsi ya. Di sini saya akan menggunakan yang ini, fly through. Apply to all untuk mengaplikasikan semua transisi ke slide. Jadi ini ya previewnya. Di sini ada 3 gambar dengan efek shadow di masing-masing gambarnya. Silahkan dijadikan latihan ya, semoga bisa membantu. Sampai berjumpa kembali di tutorial selanjutnya. Salam kita pada salama.